Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini ada pertanyaan dari netizen ya. Pertanyaannya dari Bapak Purna Herawan. Pertanyaannya begini, selamat malam, mau tanya. Dalam fitur plot bidang, terdapat gambar kuning yang ketika disentuh warna kuning SHM. Padahal paman saya mengaku belum pernah mendapatkan SHM, belum pernah mendaftar di bidang tanahnya, dan alas hak yang dipegang hanya SKT atau SPPT PBB. Nah, bagaimana tingkat validitas data pada aplikasi ini, aplikasi Sentuh Tanahku? Kemana mengecek atau mengkonfirmasikan kebenaran SHM atas bidang tanah paman saya itu? Kalau benar sudah ber-SHM sesuai aplikasi ini, bisakah dicek siapa yang mensertifikatkan dan atas nama siapa SHM itu, serta tahun berapa di SHM-kan? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Nah, kali ini saya akan coba untuk menjawabnya ya. Baik, Pak Purna Herawan. Memang benar ya, jika dalam peta pendaftaran tanah digital yang terdapat pada aplikasi Sentuh Tanahku, lokasi bidang tanah paman Anda sudah ada plot bidang berwarna kuning. Itu artinya sudah bersertifikat dan jenis sertifikatnya adalah sertifikat hak milik. Jadi Pak Purna Herawan udah ngecek di aplikasi Sentuh Tanahku, tanah milik pamannya ada SHM. Nah, sebagai data pembanding juga ya, Pak Purna Herawan atau teman-teman semua juga bisa mengecek lewat aplikasi Survei Tanahku ataupun website bumiatrbpn.go.id. Nah, yang jadi masalah ternyata bukan sertifikat atau tidaknya, tetapi paman Pak Purna Herawan merasa tidak pernah mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan, tidak pernah merasa sudah mengurus sertifikat tanahnya. Yang dia pegang hanya SKT-nya. Jadi paman Pak Purna Herawan tidak memegang sertifikat tanah tersebut. Setahu dia tanahnya belum bersertifikat. Dia hanya pegang SKT atau SPPT PBB ya, surat pemberitahuan pajak terhutang, PBB sebagai alas haknya. Nah, lalu gimana cara mengecek atau mengkonfirmasinya? Apakah dibiarkan saja? Nah, ini saran saya ya teman-teman, segera cek dan konfirmasi ke kantor pertanahan setempat. Karena di kantor setempat, kantor pertanahan ya, BPN setempat, Anda bisa mendapatkan informasi ya. Ya, Anda datang, konfirmasi, konsultasi, terus berikan informasi mengenai lokasinya di Sherlock. Oh, bidang tanah paman Anda itu posisinya di sini. Nanti dicek di database peta pendaftaran tanah digital maupun yang offline-nya di kantor pertanahan ya. Tentunya Anda bermohon secara resmi untuk mengetahui siapa pemilik dari sertifikat tanah tersebut, atas nama siapa, diterbitkan tahun berapa. Nah, itu catatan peralihannya sudah dialihkan ke pihak lain atau sedang digadaikan di bank atau tidak. Nah, itu kantor pertanahan dapat memberikan informasinya. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan sertifikat tanah tersebut, SHM tersebut ternyata milik kakek Anda atau bapaknya paman, sertifikat jadul, sertifikat yang lama tidak diketahui oleh keluarga, sertifikat tua. Atau mungkin ada miss ini, ternyata ada sertifikat orang lain yang keplotingnya geser ke
tanah paman Anda, misalnya sertifikat tetangga sebelahnya. Nah, ternyata keplotingannya salah, bergeser ke situ, sehingga harus dilakukan replotting. Nah, atau mungkin ada pihak dari keluarga paman Anda yang menerbitkan sertifikat di tanah tersebut. Jadi kata kuncinya ya, mengetahui hal ini segera konfirmasi ke kantor pertanahan setempat. Nah, yang kedua, bagaimana sih tingkat validitas data bidang tanah pada aplikasi Sentuh Tanahku? Nah, ini saya sampaikan ya, data peta bidang tanah ya yang terdapat dalam fitur swaploting ya di aplikasi Sentuh Tanahku itu adalah informasi mengenai sebaran bidang tanah ya, untuk memberikan informasi secara mudah, cepat kepada masyarakat, tidak repot-repot. Nah, dibuatlah aplikasi Sentuh Tanahku, di mana tingkat validitasnya belum semuanya valid dan benar. Ada juga yang salah plotting, geser sedikit ya. Kenapa? Karena base map-nya yang digunakan dalam aplikasi Sentuh Tanahku adalah base map yang bersifat free atau gratisan ya dari Google Earth ya. Nah, itu tiap tahun, tiap 2 tahun ada updating, nah, base map-nya berubah. Nah, jadi kata kuncinya harus dicek di lapangan tanahnya sudah dipasang tanda batasnya dan dijaga, dipelihara, dimanfaatkan, tidak diterlantarkan. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan plotting? Ya, harus dilakukan pemetaan kembali atau replotting. Hal ini sesuai dengan Permen ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021. Dan ini ya, saya harap teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, yuk kita cek masing-masing bidang tanah kita pada aplikasi Sentuh Tanahku. Kenapa? Karena ini butuh informasi, butuh partisipasi, butuh pengawasan dari masyarakat. Ya, nah, semoga Anda dan paman Anda ya ini sudah ngecek. Nah, jadi Anda dan paman Anda termasuk orang yang aware, peduli dengan data bidang tanah Anda. Jadi harapan saya semoga yang lainnya seperti Anda membantu mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Nah, ini ada jawabannya ya, saya jawab dalam komentar di YouTube. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Terus ada juga yang menyambung, saya punya kasus yang sama dengan Bapak. Bagaimana proses kelanjutannya dari Mania Sigo? Nah, ya kelanjutannya harus segera dikonfirmasi ke kantor pertanahan setempat. Oke, demikian jawaban singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Hendra Budi Paningkat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.